Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk melanjutkan pelajaran kita pada minggu-minggu berikutnya, ada lebih baik kita sedikit kilas balik tentang pelajaran yang telah lewat ataupun pelajaran kita pada pekan-pekan kemarin. Oke, materi kita di kelas 11 ini masih tetap tentang cerpen. Namun sebelum kita masuk materi berikutnya, yaitu pada nilai-nilai yang terdapat pada cerpen, pada pekan kemarin kita telah mempelajari bagaimana itu struktur yang ada pada cerpen. Yang mana struktur cerpen itu terdiri dari bagian pertama ada pengenalan cerita. Pada pengenalan cerita ini, disinilah nanti dijelaskan siapa tokohnya, bagaimana awal mula ceritanya. Ini dia pada bagian pengenalan cerita. Kemudian selanjutnya tahap kedua ada penanjakan menuju konflik. Penanjakan menuju konflik di sini merupakan tahapan berikutnya, yaitu sebelum terjadinya konflik atau yang melatar belakangi bagaimana konflik itu bisa terjadi. Kemudian pada poin yang ketiga, ini merupakan puncak masalah. Jadi inilah pada sebuah cerpen, puncak masalahnya itu ada poin yang ketiga. Pada poin yang ketiga, disinilah terjadi nanti komplikasi apa saja masalah yang terdapat pada cerpen ataupun pokok masalah yang ada pada cerpen tersebut. Kemudian yang keempat di struktur itu ada penurunan konflik. Setelah dia puncak konflik, maka ada penurunan konflik. Di sini juga tahap sebelum penyelesaian masalah. Pelengkap dia di sini. Kemudian yang terakhir itu struktur cerpen ada penyelesaian konflik. Inilah dia bagian penutup. Nah, inilah pelajaran kita minggu yang lalu. Kemudian pada minggu ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terdapat pada cerpen. Oke, langsung kita perhatikan, yaitu yang pertama pada cerpen itu ada nilai agama. Nilai agama di sini berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat kita petik dalam cerpen. Misalkan seorang pengarang cerpen, dalam cerita itu ada masalah tentang pengajian, pembagian rezeki atau sedekah. Nah, ini merupakan bagian-bagian nilai agama yang ada pada cerpen tersebut. Nah, kemudian setelah dia ada nilai agama, kita perhatikan berikutnya, ada nilai sosial. Nilai sosial pada cerpen itu berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam cerpen. Nah, nilai sosial di sini berkaitan dengan pelajaran yang dapat kita petik. Jadi di sini pada yang dilakukan, apa saja yang dilakukan pada nilai sosial ini, misalkan kita ikut bekerja bakti pada masyarakat, membersihkan, mungkin membersihkan gorong-gorong. Nah, di sana kita terlibat turut dalam kegiatan tersebut. Ini merupakan nilai sosial. Kadangkala penulis menuliskan cerpen itu tentang kerja bakti pada masyarakat. Di sini kita bisa memetik nilai sosial yang bisa kita petik pada cerpen tersebut. Kemudian nilai berikutnya, nilai moral. Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam cerpen, nilai moral bisa berupa nilai moral negatif atau buruk atau nilai moral positif. Nah, kebetulan pada gambar ini saya buat seorang anak laki-laki yang kebetulan lewat di hadapan orang dewasa. Nah, di sini dia kita perhatikan ada tulisan permisi ya, Nek.
Ya nak, hati-hati. Nah, ini merupakan nilai moral baik dalam masyarakat. Kadangkala penulis cerpen menuliskan seperti ini ataupun mengarang cerpen yang mana pada ceritanya mungkin ada seorang anak permisi lewat di depan seorang nenek-nenek. Nah, ini merupakan nilai baik dalam cerpen. Nah, ada juga nilai yang tidak baik, buruk. Nah, misalkan contohnya ada seseorang yang meminum minuman keras atau bernarkoba dan lain-lain dituliskan oleh seorang pengarang dalam cerpen. Nah, ini merupakan nilai moral juga, akan tetapi nilai moral yang bernilai buruk ataupun negatif. Kemudian berikutnya ada nilai budaya. Nilai budaya yang berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan serta tradisi adat istiadat. Nah, manakala kita seorang penulis, kita di sini menulis tentang adanya budaya-budaya yang kita tuliskan ke dalam cerpen. Atau misalkan kita menulis cerpen saat bepergian kita ke daerah Nias. Di sana kita menuliskan sebuah cerpen. Kemudian di sana ada kita ceritakan tentang lompat batu Pulau Nias. Di sini merupakan salah satu nilai budaya yang ada pada cerpen. Atau mungkin lainnya di saat kita menulis sebuah cerpen, kita sedang berjalan-jalan di daerah Danau Toba, kemudian kita perhatikan ada kebudayaan mereka di sana yang kita tuliskan dalam cerpen. Nah, itu juga merupakan nilai budaya atau istiadat, adat istiadat yang bisa kita petik di dalam cerpen tersebut. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini pada pembahasan berikutnya yaitu unsur-unsur pada cerpen. Cerpen itu dibangun oleh unsur-unsur yang ada. Yaitu kita perhatikan di dalam sebuah cerpen itu terdapat ada dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Yang mana unsur intrinsik di sini merupakan unsur yang terdapat dalam cerpen tersebut. Sementara unsur ekstrinsik yang merupakan dia unsur yang ada pada luar cerpen tersebut yang bisa membangun cerpen. Itu dia, ada unsur intrinsik dan kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik meliputi apa saja sih pada cerpen? Nah, itu dia. Yang pertama di sini ada tema. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Jadi, tema di sini merupakan gagasan utama yang menjalin struktur cerita, persoalan, peristiwa-peristiwa yang dibawakan pada suatu cerpen. Nah, ini dia topik utamanya, tema utamanya. Apa sih sebenarnya pada cerpen tersebut? Banyak tema-tema kita temukan dalam cerpen. Misalkan percintaan ada, kemudian tema bakti masyarakat juga ada, kemudian temanya tentang suksesnya anak sekolah boleh. Intinya itu semua tema. Apa sih intinya? Pokoknya. Nah, pokok dari pembahasan tersebut. Kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku-pelaku yang terlibat dalam cerita dan peristiwa dari suatu cerpen. Tokoh adalah karakter yang menjadi pembawa pesan hingga amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, jadi amanat yang ingin disampaikan oleh penulis itu biasanya dibawakan oleh tokoh-tokoh pada cerpen tersebut. Nah, tokoh dapat memiliki berbagai sifat dan karakter berbeda tergantung dari kebutuhan, cerita, dan peristiwa yang ada dalam cerpen. Nah, tokoh yang dapat memiliki berbagai sifat. Sifatnya di sini kadangkala biasanya tokoh itu terbagi atas 3 bagian. Nah, yang pertama ada yang dinamakan tokoh protagonis. Iya, tokoh protagonis di sini merupakan tokoh yang baik yang ada pada cerita tersebut. Kemudian setelah
tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, yaitu lawan dari protagonis, yaitu tokoh yang jahat ataupun yang buruk yang ada pada cerita cerpen tersebut. Kemudian ada yang ketiga, tokoh tritagonis. Di sini tritagonis merupakan tokoh pembantu pada cerpen. Nah, kadangkala dia pembantu pada tokoh utama, kadangkala dia bersifat membantu pada tokoh kedua ataupun antagonis tadi. Itu dia. Kemudian kita lanjutkan. Latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu, hubungan waktu, lingkungan, dan keadaan budaya dan sosial dari tempat tertentu yang melatar belakangi terjadinya kisah dan cerita. Nah, biasanya latar ini terbagi dari beberapa bagian. Misalkan ada latar tempat, yaitu tempat pada cerita tersebut. Banyak tempat-tempat yang kita temukan pada sebuah cerpen. Misalnya, cerpennya ada di pasar, maka latarnya di pasar. Atau ceritanya sedang di dalam hutan, maka latar tempat yang ada pada cerpen tersebut merupakan di hutan. Kemudian, ada latar suasana. Nah, latar suasana di sini menggambarkan suasana yang ada pada saat itu. Misalkan, suasananya tengah malam hari, nah, ataupun suasananya pada siang hari. Nah, kemudian yang ketiga, ada dia latar waktu. Nah, waktunya di sini jam berapa dia? Jam berapa cerpen tersebut? Mungkin pada siang hari itu jam-jam 11-an atau jam 12 seperti itu. Kemudian pada malam hari jam berapa? Nah, inilah dia latar. Jadi terbagi tiga tadi. Ada latar waktu, tempat, kemudian latar suasana. Kapan cerita dalam cerpen terjadi, misalnya di masa sekarang atau justru di masa sejarah, bahkan prasejarah. Ini dia mengenai latar waktunya juga. Kemudian setelah latar, kita perhatikan lagi, plot, alur, dan pengaluran. Plot atau alur adalah bagian-bagian yang membentuk suatu cerita dan kisah dari suatu cerpen, novel, atau prosa fiksi lainnya. Plot di sini yaitu alur ceritanya, yang mana alurnya ini terdiri dari beberapa bagian juga. Ada alur maju, kemudian ada alur mundur, dan kemudian ada lagi alur maju mundur. Alur mundur biasanya itu bercerita tentang masa-masa lalu. Nah, pada cerpen kadangkala ada itu sebagian yang menceritakan tentang masa-masa lalu. Ada juga sebagian yang menceritakan masa kedepannya, yaitu alur maju terus. Kemudian ada alur gabungan, yaitu alur maju mundur tadi. Kadangkala bercerita ke belakang, kadangkala bercerita ke depan. Nah, inilah dia alur pada cerpen. Kemudian yang kelima, ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana menggunakan bahasa yang digunakan dalam cerpen. Apakah bahasa yang digunakan kasual atau justru banyak menggunakan ungkapan-ungkapan estetis seperti majas. Nah, kita lanjutkan. Sudut pandang. Sudut pandang adalah dari perspektif atau kacamata siapa penulis menyampaikan cerita. Terdapat beberapa sudut pandang yang digunakan, yaitu sudut pandang pertama menyampaikan cerita seakan penulis adalah tokoh dan menggunakan kata ganti aku. Sementara sudut pandang ketiga menggunakan kacamata orang melihat atau menyaksikan dan menggunakan kata ganti dia. Nah, pada cerpen itu sering kita perhatikan, misalkan tokoh utamanya adalah aku. Nah, misalkan aku sedang berangkat ke pasar, setelah itu saya berjumpa dengan teman saya bernama Tony. Nah, jadi di sini sudut pandang yang ada pada cerpen tersebut
yaitu penulis merupakan orang pertama, yaitu sudut pandang pertama. Nah, ada juga penulis di sini menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia. Nah, jadi sementara sudut pandang ketiga menggunakan kacamata yang melihat atau menyaksikan dan menggunakan kata ganti dia. Jadi apabila dia pada cerpen tersebut kita perhatikan ada selalu tulisan dia, dan tokoh utamanya adalah dia. Otomatis di sini sudut pandangnya yaitu merupakan orang ketiga. Kemudian kita lanjutkan. Amanat atau pesan. Amanat adalah pesan positif yang dihasilkan dari prosa fiksi. Amanat dalam cerpen tidak akan yang baik tidak akan disampaikan secara langsung, namun diperlihatkan dan digambarkan melalui berbagai peristiwa dan watak tokoh yang ada. Misalnya terdapat tokoh yang baik yang patut untuk dicontoh dan sebaliknya ada pula tokoh yang wataknya negatif yang dapat dicatat kesalahannya agar tidak diikuti. Nah, amanat di sini pada cerpen sangat jarang dituliskan. Walaupun ada, mungkin itu pada akhir-akhir sebuah cerpen. Namun seringkali penulis membuat amanat itu melalui tokoh, bagaimana karakter-karakter tokohnya. Nah, misalkan melalui tokoh yang baik, kemudian penulis menuliskan atau menyiratkan amanat itu melalui tokoh tersebut. Nah, di sana nanti kita perhatikan yang mana tokoh yang baik yang bisa kita tiru dan mana tokoh yang tidak baik yang kita catatkan tulisannya agar tidak diikuti. Nah, kemudian unsur ekstrinsik. Setelah tadi kita mempelajari unsur intrinsik, sekarang kita mempelajari apa unsur ekstrinsik cerpen. Nah, unsur-unsur yang membangun cerpen itu dari luar cerpen tersebut. Itu yang pertama ada latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat di sini adalah merupakan unsur yang mempengaruhi cerpen berupa faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat di mana penulis berada sehingga berpengaruh terhadap penulis itu sendiri. Di antara latar belakang yang mempengaruhi cerpen, biasanya ada yang pertama ada ideologi suatu negara. Nah, jadi di sini ideologi suatu negara itu kadangkala sangat mempengaruhi hasil karya sastra. Di antaranya cerpen. Setiap negara mempunyai ideologi yang berbeda akan melahirkan hasil karya sastra yang berbeda pula. Nah, atau pada misalkan yang lain ada kondisi politik suatu bangsa. Kadang kondisi politik ini membuat seseorang ingin menulis sebuah cerpen. Nah, karena kondisi politik inilah dituliskannya sebuah cerpen. Jadi cerpen tersebut nanti hasilnya yang melatar belakanginya ialah latar belakang masyarakatnya. Bagaimana latar belakang masyarakatnya saat itu antusias menghadapi misalkan pemilu. Disinilah dia seorang penulis cerpen menuliskan cerpennya. Otomatis di sini dia punya latar belakang dari masyarakat. Kemudian yang kedua ada latar belakang pengarang. Nah, misalkan pada latar belakang penulis ini, latar belakang penulis ialah faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri, dalam dirinya. Nah, itu dia yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor. Misalkan riwayat hidup seorang penulis. Riwayat hidup bercerita tentang biografi. Faktor ini yang mempengaruhi jalan pikirannya. Sehingga mereka menuliskan tentang suatu cerpen yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman hidup. Nah, kadang kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis merupakan mood atau motivasi seseorang penulis ketika menulis cerita tersebut. Nah, kadangkala moodnya bagus, nah sehingga menghasilkan cerpennya juga dengan bagus. Nah, kemudian yang ketiga ada aliran sastra penulis. Nah, kadangkala di sini
Aliran sastra merupakan agama bagi penulis. Dan setiap penulis memiliki aliran sastranya tersendiri. Nah, kadangkala karena faktor inilah dia menulis sebuah cerpen. Nah, mungkin pada pembelajaran ini cukup sekian. Uh, yang penting kita harus tetap ingat bahwasanya tadi kita telah mempelajari tentang yang pertama nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, dan yang kedua unsur-unsur yang ada pada cerpen. Bila mana ada yang kurang jelas, boleh komen di bawah. Akan tetapi selalu gunakan bahasa yang sopan. Oke, mungkin cukup sekian. Minggu depan kita lanjutkan pertemuannya kembali. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.